Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saheli. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Kita akan update kembali seputaran Bitcoin pasca dia closing weekly candle, dan juga di sini saya sudah bahas ya kemarin. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat, kemarin saya ada update satu video Bitcoin update tentang first trade of the week, dan itu memang berpotensi yang menjadikan kita ngelihat adanya koreksi lanjutan. Jadi seperti yang sudah saya bahas kemarin, kalian bisa lihat di bagian bawah sebelah kiri itu ada tulisan confluence of resistance, karena kita sudah bahas tentang potensi market membentuk level top pada bagian area itu gitu ya. Kelihatan jelas kalau misalkan untuk time frame daily, kalian bisa lihat kita benar-benar ter-reject pada kisaran resistance itu, dan sekarang market di bawah turun sampai di kisaran level $39.500 atau Fibonacci retracement 23,6%. Sebelum kita masuk ke time frame daily-nya, kita akan bahas dulu untuk di weekly-nya. Pertama, saya pengen update dulu ke teman-teman. Kemarin kita sudah discuss ya tentang potential closing pada weekly. Di mana tuh? Saya lupa. Oh ini ya, analisa time frame weekly ya. Jadi ketika kita bahas kemarin analisa time frame weekly, kurang lebih di sini. Jadi saya sempat kasih lingkaran ya tadi kalau nggak salah, dimana kita itu berpotensi sama seperti kondisi yang waktu lalu. Jadi exponential moving average 21 ini kalau misalkan dia close di atas itu good. Cuma masalahnya guys, seperti yang kalian lihat ini kan tailnya panjang ya, artinya secara nggak langsung sebenarnya kita tuh ke decline dari si exponential moving average 21. Jadi misalkan contoh gini, ini exponential moving average ya kan begini posisinya nih ya kan. Nah si candle itu sempat naik sampai sini, tapi akhirnya dia closingnya di sini guys ya. Nah, secara nggak langsung ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa market itu belum mampu melewati exponential moving average 21 ya. Ini yang namanya decline atau rejection. Jadi harga tuh sempat di situ, tapi ada seller atau orang-orang yang mungkin sudah akumulasi Bitcoin dari bawah itu taking profit di kisaran area ini. Jadi itu bisa diconsider untuk yang namanya decline terjadi terhadap exponential moving average 21. Oke? Maka secara nggak langsung kita juga berarti belum break dari kisaran resistance ini ya. Kalian bisa lihat ini banyak sekali buntut-buntut yang menandakan bahwa market itu memang pernah naik sejauh-jauhnya sampai sana, tapi tidak mampu terkonfirmasi dan close di atas level tersebut. Jadi ini adalah another retest sama seperti kondisi yang ini pertama dan ini yang kedua. Oke, nah itu untuk time frame weekly. So far, berdasarkan informasi ini kita memang menemukan indikasi adanya tahanan yang cukup kuat di kisaran 42.000 itu. Plus mungkin kita akan terkonsolidasi dulu ya, sebelum either dia menguat kembali atau seandainya worst case dia drop ke bawah karena melewati support yang ada pada kisaran area ini, sekaligus exponential moving average 55 ya. Mengingat pembahasan saya yang sebelumnya ini mengacu pada contoh-contoh yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Ini by the way saya salah ambil chart, jadi ya udahlah next time aja. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk time frame weekly-nya. Kalian boleh perhatikan kisaran area ini, mudah-mudahan kita pada penutupan pekan ini minimal ya, kalaupun pullback bisa ketahan di kisaran exponential moving average yang 34 ya guys. Alright, itu untuk time frame weekly. Kita akan lanjut ke time frame daily-nya. Oke, terkait time frame daily seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di video kemarin tepatnya, bahwa kita itu menemukan yang namanya confluence of resistance ya. Confluence of resistance itu artinya terdiri dari beberapa resistance sekaligus. Pertama ada trendline di sini. Oke, trendline kedua di sini, dan trendline ketiga itu kita disentuh untuk ketiga kalinya, dan sekarang benar-benar terdecline pada kisaran area tersebut. Lalu, selain itu, saya juga ada melakukan analisa menggunakan Fibonacci extension, di mana kita tarik dari swing high to swing low dan pullback terakhir, yaitu di area ini dan ketemu dengan area ini. Dan kalian bisa dapetin level 161,8% di kisaran $42.400, dan itu berarti kita terreject juga dari sana. Itu sudah ketemu dua resistance. Yang ketiga adalah bagian atas daripada si broadening bottoming pattern ini, dan kita juga terreject pada kisaran area tersebut. Jadi kalau misalkan memang kita melihat adanya potensi koreksi pada Bitcoin, bukan berarti soar ya guys, atau bukan berarti kita balik ke downtrend lagi, tapi ini merupakan koreksi wajar, dan saya sudah menggunakan Fibonacci retracement untuk kita mengukur potensi koreksinya dia. Jadi kita tarik dari swing low-nya ke swing high-nya dia. Nah,
kisaran area ini ya, swing high dan swing low-nya kita dapetin ada beberapa level, yaitu di $35.938, Fibonacci 50%, 37.500 untuk Fibo 38,2%, dan sekarang kita sedang dekat sekali dengan Fibonacci retracement 23,6% di $39.442. Jadi kalau misalkan memang ini sedang proses pembentukan Elliott Wave Theory seperti yang kita sudah bahas juga di sebelum-sebelumnya, let's say ini adalah wave satunya kita ya, berarti ini adalah wave 2-nya kita atau correction wave-nya, lalu dilanjut ke impulsive wave 3 kita. Dan sekarang kita sedang coba mengejar atau mendekati kisaran level wave 4-nya kita untuk koreksi ya. Jadi sekali lagi, dalam setiap penguatan, setiap tren itu selalu ada yang namanya proses higher high, higher low, higher high, higher low. Jadi ini kita bisa consider sebagai level low dan ini menjadi potensial higher low-nya kita. Cuma masalahnya apakah pasti di sini? Jawabannya belum tentu guys. Bisa jadi kita ketahan di 38,2% karena ada exponential moving average yang semakin lama semakin naik dan semakin menguat. Atau bahkan ya bisa sejauh-jauhnya sampai level 50% dari retracement penguatan ini. Kenapa? Karena di sini ada trend line yang terbentuk ya. Trend line ini sebelumnya cukup di-respect oleh beberapa pergerakan yang terakhir dan kalian bisa lihat ya itu menjadi potensi area kita untuk terkoreksi. Selain itu, kalian juga lihat lagi di sini ini adalah level resistance kita, oke. Terakhir ini menjadi level support dan ini resistance. Setelah terjadi breakout, kita belum lihat koreksi ya sampai ke kisaran level tersebut. Jadi pullback atau koreksi yang terjadi cukup wajar, ditambah di time frame daily kalian lihat juga ya, ini membentuk semacam evening star pattern atau chart pattern, di mana evening star pattern ini bisa menjadi suatu petanda yang kurang baik bagi bull ya. Kalau misalkan kalian ada yang lagi long position, itu boleh di-consider untuk melakukan sesuatu terhadap long position itu supaya kalian bisa amankan dulu profitnya, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah contoh evening star, oke, evening star candlestick pattern, di mana ini pertanda reversal gitu ya. Ditambah kalau misalkan dikonfirmasi candlenya hari ini itu seperti ini red candle, maka udah confirm gitu ya. Jadi seperti baju mologi, red candle. Kalau misalkan drop di kisaran area ini dan ya dia confirm red candle, maka confirm kita akan menemukan koreksi dalam waktu dekat ini. Oke. Nah, untuk time frame 4 jam atau time frame hourly-nya sebenarnya kita sudah melakukan analisis dari kemarin ya, di mana market itu tampak membentuk seperti kondisi kita bilangnya ascending channel ya. Nah, cuman masalahnya kita itu sudah terbreakout dari si ascending channel ini. Kalian bisa lihat ya, ini adalah tahanan-tahanan sebelumnya di mana kondisinya itu market lumayan ketahan gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5 dan kita saat ini breakdown daripada si ascending channel tersebut. Saat ini kita membentuk semacam kita bisa bilang ini semacam uptrend line atau minor uptrend ya, trend line, dimana kalau misalkan ini terjadi breakout pada kisaran area ini, mungkin ini yang bisa menjadi pemicu kita untuk mengetes kisaran level support kita di area $38.827 atau 161,8% dari Fibonacci terakhir yang sudah kita tarik menggunakan Fibonacci extension tepatnya pada time frame 4 jam. Coba kita cek, make sure saya nggak salah ngomong. Oke, nah ini ya Fibonacci extension saya tarik dari sini ke pullbacknya dia dan kita dapat ada beberapa level dan kalian lihat sendiri ya, saya juga tandain strong resistance di sini karena memang ya kenyataannya itu strong resistance gitu ya, di kisaran level 261,8%, 42.400 include dengan yang di daily time frame juga. Plus kalau misal diperhatikan lagi nih, barusan itu terjadi seperti retest terhadap exponential moving average di mana kita terdapat decline di kisaran area tersebut yang mana mengindikasikan adanya potensi penerusan pelemahan yang terjadi pasca dia bear cross di kisaran area ini. Oke, jadi retest, drop, dan mungkin nanti retest lagi sebelum akhirnya kita ngetes kisaran level tersebut. Oke, itu aja mungkin update seputaran Bitcoin dan nanti akan ada update koin lainnya akan saya update di mungkin nanti sore atau malam ya. Semoga apa yang saya bisa bagikan melalui video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Hopefully you guys can make profit dan I'll see you guys again in the next update. Thank you for watching. Cheers.